Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Di minggu ini, khususnya 3 hari terakhir, itu rame diperbincangkan terkait masalah Gibran yang memang diramalkan akan menjadi cawapresnya Prabowo. Kemudian memang fix ya, untuk malam ini itu sudah dideklarasikan oleh Prabowo dengan para ketua umum pendukung dari Koalisi Indonesia Maju, dan mereka memang sudah menyetujui semuanya legowo untuk mendukung cawapres Gibran untuk Prabowo. Jadi ini seperti itu. Lalu dengan adanya deklarasi ini, itu pasti ya kita melihat ya, para buzzer PDIP itu dengan secara sistematis, kemudian secara belak-belakan sudah menyatakan menolak Gibran untuk menjadi cawapresnya Prabowo, atau mengkritik Presiden Jokowi secara keras dengan kata-kata mahkamah keluarga, dengan kata-kata politik dinasti, dengan kata-kata malin kundang yang katanya seperti itu. Sehingga dengan ini saya ingin memberikan pendapat yang agak di luar out of the box ya, seperti itu. Karena ini terkait masalah Jokowi, integritas Jokowi, kemudian integritas keluarga Jokowi. Saya pikir apa yang terjadi sekarang itu adalah sebuah perwujudan di mana Pilpres kali ini sebenarnya walaupun diikuti oleh 3 pasangan capres dan cawapres, tapi saya berpikir Pilpres kali ini itu hanya diikuti oleh 2 pasang capres dan cawapres. Kenapa seperti itu? Akan kita bahas setelah ini. Jadi dapat kita lihat ketika Gibran itu rame diperbincangkan di medsos ya, di TV-TV terkait untuk menjadi cawapres Prabowo, ditawari cawapres Prabowo, itu secara masif diberitakan di TV, kemudian di medsos ya, di YouTube membicarakan ini, di TikTok dan segalanya, pokoknya semua platform media sosial itu membicarakan seperti ini. Jadi dengan dinarasikannya Gibran bahwa akan menjadi cawapres Prabowo dan memang fix sudah menjadi cawapres Prabowo, jadi narasi selanjutnya adalah narasi yang sedikit akan semacam mengkritisi Presiden Jokowi, kemudian narasi yang akan mengatakan bahwa Jokowi ini membuat dinasti politik, kemudian Jokowi ini mengatur hukum segalanya. Itu memang kejadiannya seperti itu. Jadi narasi-narasi ini sudah dikeluarkan oleh lawan politik ataupun teman politik kemarin. Ya, ini perwujudannya oleh para buzzer PDIP di platform YouTube seperti Sewot TV, kemudian 2045 TV itu sudah ya itu mengatakan seperti itu. Jadi Jokowi ini anak yang durhaka, kemudian malin kundang, kemudian mainkan politik dinasti, kemudian mainkan hukum. Ini secara masif dibicarakan oleh platform media sosial. Tapi kita akan aneh ya, aneh dan nyata, kenapa sampai sekarang Megawati itu masih diam dengan manuver Jokowi seperti ini. Puan pun ketika diwawancarai oleh awak media sosial juga mengatakan bahwa tidak menjurus bahwa Jokowi itu salah seperti itu. Terus ada apa dengan ini sebenarnya, seperti itu ya. Jadi ketika pembukaan tadi saya mengatakan bahwa Pilpres kali ini sebenarnya memang diikuti oleh 2 pasangan capres atau cawapres, walaupun secara
perwujudannya, manifestasinya itu adalah diikuti 3 capres cawapres. Saya bisa mengatakan seperti ini. Gibran sekarang itu masuk dalam lingkar politik ya koalisi Indonesia Maju, di mana katanya diusung oleh Golkar seperti itu ya. Kemudian sampai sekarang pun belum jelas apakah Gibran itu sudah keluar atau belum, dan belum ada kepastian Gibran itu dipecat atau belum, kan belum ada sampai sekarang seperti itu. Kemudian Jokowi sampai sekarang pun juga memang belum menyatakan bahwa menyetujui Gibran atau bagaimana, yaitu secara langsung ya, atau secara tegas mengatakan seperti itu, ataupun melarang bahkan seperti itu, malah semacam menyodorkan sepertinya suruh memikir bahwa Gibran itu katanya sudah dewasa, kemudian Gibran itu sudah bisa memikirkan sendiri terkait masalah masa depannya seperti itu. Itu narasi-narasi, diksi-diksi yang mulai sebelum-sebelumnya itu memang sampai sekarang dinarasikan oleh Jokowi, sehingga hal ini ya, itu saya pikir adalah salah satu bentuk untuk menjaga bahwa kabinet Jokowi ini tidak pecah, menjaga secara langsung ya, secara langsung itu seperti apa, dengan mencalonkan Gibran menjadi cawapresnya Prabowo seperti itu. Ini secara langsung itu menyatakan seperti itu. Kemudian sampai sekarang belum juga Gibran itu dipecat ataupun ada pernyataan resmi dari PDIP Gibran itu dipecat atau apa seperti itu ya. Sehingga sampai detik ini itu sebenarnya Gibran masih kader PDIP karena belum ada kejelasan. Terus setelah ini ada PSI ya, kalian tidak mengingat ya, PSI ini bagian dari strategi Jokowi untuk meredam PDIP. Nah, jadi nanti saya menduga PSI ini nanti akan diarahkan ya. Saya menduga PSI ini akan diarahkan ke Megawati atau PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo. Kita lihat aja nanti, kita cek. Saya menduga seperti itu. Ini adalah sayap satunya Jokowi untuk meredam kemarahan ataupun menarasikan untuk meredam kemarahan PDIP, biar seperti nyata bahwa Presiden Jokowi itu mendukung Ganjar Pranowo. Namun dari sini semua itu adalah sebuah strategi di mana Jokowi menempatkan tangan kanannya di pihak KIM, Koalisi Indonesia Maju, kemudian menempatkan tangan kirinya di koalisi PDIP, sehingga nanti semua ya yang sudah ada ini, tiga pasang cawapres ini, tiga pasang capres dan cawapres ini, mereka akan bertarung. Kemudian tersisa 2 untuk maju dalam putaran pemilu nanti, sehingga ketika nanti yang maju memang Ganjar atau Prabowo versus Anies ya, katakanlah yang maju adalah Prabowo ya, nanti yang menang adalah Prabowo Gibran ya. Kemudian kalaupun nanti yang maju itu adalah, yang putaran kedua itu adalah Prabowo dengan Ganjar ya, itu berarti dalam kondisi ini Jokowi sudah menang, karena strategi yang selama ini digunakan Jokowi untuk meredam semuanya biar kabinet ini tetap jalan, kemudian program-program yang sudah ada ini tetap jalan ke depannya, ini sudah berhasil. Sehingga inilah tujuan utama. Jadi kalau kita bisa mengatakan bahwa Anies Imin ini adalah penggembira di Pilpres kali ini, karena semuanya sudah akan seperti itu saja, sehingga kita tidak perlu ngotot-ngotot bahwa Anies akan menang, tapi saya pastikan nanti di putaran kedua yang jelas-jelas menang itu adalah
Ganjar atau Prabowo. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.